Aku bukan wanita mandul. Bab 005. Kalau begitu kita makan bersama. Kebetulan aku sudah lapar. Arga keluar dari ruangan Sasi menuju ruangan sendiri, dan Sasi mengikutinya dari belakang sambil membawa makanannya. Jika keduanya sedang menikmati kebersamaannya, lain dengan Fatur yang kini sedang sibuk mencari cara untuk bertemu Sasi. Semua chat ataupun panggilannya tidak dibalas dan terhubung. Fatur merasa geram namun tak bisa melakukan sesuatu. Lebih baik aku menunggu dia pulang kantor. Jika aku datang di depannya pasti dia akan menghindar. Gumamnya sendiri di balik meja kerja. Bayangan Sasi berciuman dengan pria lain masih berputar di kepalanya. Fatur tak menyangka jika Sasti bisa melakukan itu di belakangnya. Selama bersama jelas dia mengenal baik perangai istrinya itu. Hanya saja Fatur lupa jika semua bisa berubah karena keadaan di sekitarnya. Sore hari saat jam pulang, Fatur sudah berada di depan perusahaan tempat Sasi bekerja. Pria duduk-duduk di balik kemudinya dan menatap lobi perusahaan yang beberapa karyawan mulai bubar. Menunggu sampai setengah jam Fatur belum juga melihat kemunculan Sasi. Hingga saat dirinya mulai bosan, Fatur memilih untuk keluar mencari angin segar. "Kamu tahu nggak, tadi Pak Arga bawa sesuatu pas datang," ucap salah satu karyawan wanita yang melintas di depan Fatur bersama sahabatnya. "Lia, paperbagnya itu lo bikin speechless, warna pink." Keduanya terkekeh geli. "Kira-kira buat siapa ya? Di ruangan Pak Arga kan hanya ada dua wanita, Mbak Sasi dan Mbak Tami." Fatur hanya bisa mendengarkan saat nama istrinya disebut. Jika dipikir Sasi adalah asisten pribadi Arga Bramantara. Tentu saja pria yang memiliki sejuta pesona dan kaya raya. Sedikit memikirkan kemungkinan, tapi rasanya itu tidak mungkin Sasi main gila dengan atasannya sendiri. Dari jauh Fatur melihat Sasi berjalan keluar, wanita itu bersama temannya Gita. Fatur tahu sahabat istrinya itu. Buru-buru Fatur masuk ke dalam mobil dan bersiap mengikuti mobil Sasi saat melintasi depan mobilnya. "Kali ini aku pasti tahu di mana kamu tinggal," gumamnya tersenyum miring. Fatur mengikuti mobil Sasi hingga ke sebuah apartemen. "Ternyata kamu tinggal di sini," gumamnya saat melihat Sasi dan Gita turun dari mobil. Tok, tok, tok. Fatur menatap kaca jendelanya yang diketuk dari luar, lalu menurunkan kaca mobilnya. "Bapak cari siapa?" tanya security. "Saya cari istri saya Pak, tadi yang baru masuk," ucapnya dengan tersenyum. 96. Istri. Security itu mengerutkan keningnya. "Lia, istri saya tinggal di sini." "Sasi namanya." Jelasnya lagi. "Oh, Mbak Sasi. Saya pikir Mbak Sasi tidak punya suami," ucap security itu membuat Fatur tersenyum kecut. "Ada, saya suaminya," ucapannya dengan nada tegas dan tatapan tajam. Security itu tampak sedikit terkejut, namun masih bisa menyembunyikan dan terlihat santai. 97. Fatur keluar dari mobil, dan hendak mengikuti Sasi tapi security itu mencoba menghalangi. "Maaf Pak, di sini tidak sembarang orang masuk," katanya dengan nada yang masih santai. Justru Fatur yang mendengar memicingkan matanya tak suka. "Aturan dari mana? Saya suaminya bukan orang lain," tegas Fatur lagi. "Semua penghuni akan melakukan konfirmasi jika ada keluarga yang datang. Jadi saya akan laporkan ke Mbak Sasi dulu. Dia menerima tamu atau tidak." Jelas security itu membuat Fatur kian geram. Namun ia tak bisa berkutik, saat salah satu security lainnya mendekat, mencegahnya. Sedangkan security tadi mencoba menghubungi Sasi. Sejujurnya tidak ada aturan seperti yang dikatakan security tadi. Tapi ini berbentuk pengecualian yang sudah disepakati dan mereka sudah mendapat bayaran dari Arga. "Baik Mbak, kalau begitu selamat istirahat." Security itu kembali dan memasukkan ponselnya. "Maaf Pak, Mbak Sasi nggak mengenal Anda. Dan dia juga mengatakan tidak punya suami, melainkan mantan suami." Fatur mengepalkan kedua tangannya erat. Matanya menatap tajam security bernama Ali itu. "Jadi kami tidak bisa mengizinkan Anda masuk."
Keduanya pun pergi, kembali ke pos mereka dan menghidupkan rokok. Sedangkan Fatur menahan amarah dan kekesalannya. Dari kemarin ia mencoba untuk menahan segala rasa yang berkecamuk di kepalanya. Menunggu meminta penjelasan pada Sasi. Tapi sampai saat ini dirinya sama sekali tak mendapatkan penjelasan. Fatur mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor Sasi, tapi lagi-lagi tak mendapatkan jawaban membuat pria itu hilang kesabaran. Sialan, makinya yang memilih pergi. Lah akan cari cara lain untuk bertemu Sasi. Di dalam apartemen Sasi baru saja selesai membersihkan tubuhnya, handphone kehabisan daya dan sedang dicas. Wanita itu duduk di depan meja rias, dan suara ketukan pintu mengalihkannya. "Masuk Bu," Ngak dikunci. Serunya dengan posisi masih duduk mengeringkan rambut. Elbu mengangguk tidak. Sasi menoleh ke belakang dan tersenyum. "Ngak dong, ada apa Bu?" Tanyanya yang mengubah posisi duduknya. Bu Halimah duduk di sisi ranjang, dan Sasi duduk menghadap sang ibu. 98. Bagaimana perkembangan perceraian kamu? Apa Fatur belum mau menandatangani? Tanyanya pada sang putri. Sasi menggelengkan kepalanya. "Belum Bu, sepertinya akan susah dan butuh waktu." Ucapnya dengan helaian napas. "Kamu sudah berkonsultasi dengan pengacara? Siapa tahu ada cara lain." Bu Halimah menggenggam tangan putrinya dengan lembut. "Elbu tidak akan menghalangi kamu, ibu juga tidak membenarkan perbuatan Fatur. Hanya saja ibu tidak ingin kamu berlarut-larut dalam menyelesaikan masalah," tuturnya dengan bijak. "Sasi akan coba Bu, semoga semua berjalan dengan lancar," ucapnya dengan senyum tipis. "Arga, sepertinya aku membutuhkan bantuanmu," gumamnya dalam hati. Setelah ibunya keluar, Sasi meraih ponselnya dan menghubungi nomor Arga. Wanita itu menunggu sambil menggigit bibirnya, karena jantungnya justru berdebar-debar. Sasi tak pernah merasakan seperti ini. "Duh, ini cuma telepon. Kenapa juga jantungku ini?" gumamnya pada dirinya sendiri. "Halo Arga, ini siapa?" "Dek." Jantung Sasi semakin berdebar, di ujung sana terdengar suara wanita yang menyahut. Sasi menatap layar ponselnya demi memastikan nomor Mia Arga, dan benar. Itu nomor Arga. Lalu kenapa yang mengangkat suara wanita? "Halo, masih ada orang di sana?" Sasi gelagapan, wanita itu tampak gugup. Halo. Maaf saya mencari Pak Arga," katanya sambil menggigit bibir. "Arga sedang mandi, kamu bisa menghubungi lagi nanti." "Tut." Sasi menatap layar ponselnya yang baru saja dimatikan sepihak, tiba-tiba perasaan menjadi tidak enak. Suara siapa tadi? Sasi mengusap wajahnya kasar, merebahkan tubuhnya di ranjang, dan menatap langit-langit kamarnya. Cek, kenapa juga aku memikirkannya, lagi pula dia bebas dengan siapa saja. Sasi membuang napas kasar, mencoba membuang bayangan Arga bersama wanita lain. Sasi merasa frustasi, hingga suara deringan ponselnya membuatnya terkesiap. "Arga," gumamnya saat melihat nama yang memanggil. 99. Ragu-ragu untuk mengangkat, tapi juga penasaran dan butuh penjelasan. "Halo," sapanya dengan pelan. "Sayang, kamu tadi telepon, aku masih di kamar mandi." Dan mama yang angkat. "Fiuh, ternyata ibunya." Gumam Sasi tanpa sadar tersenyum. Kamu sibuk?" "Tidak." "Ada apa?" Arga merebahkan tubuhnya di atas ranjang. "Aku butuh bantuanmu," ucap Sasi pada akhirnya. "Bantuan apa?" Arga yang semula berbaring, menegakkan tubuhnya, penasaran. "Pengacara, aku kesulitan untuk mendapatkan tanda tangan Fatur, dan aku butuh pengacara." Arga tersenyum, dan tentu saja Sasi tak melihatnya. "Besok kita bertemu dengan pengacaraku, kamu hanya perlu membawa berkas dan buktinya," ucap Arga yang mana membuat Sasi mengangguk dengan senyum. "Arga, terima kasih," ucap Sasi sungguh-sungguh. "Kamu tahu cara berterima kasih dengan benar sayang." Ucapan Arga membuat Sasi semakin tersipu malu. 109.
Selamat siang Pak Arga. Sapa seorang pria berjas rapi dan berkacamata. Pria itu mengulurkan tangannya pada Arga. Siang. Arga membalasnya dan tersenyum, ini Sasi, klien yang harus kau bantu. Ucapnya memperkenalkan pada pengacara pribadinya. Perkenalkan saya Seto Nyonya. Pria itu menyapa Sasi dengan ramah. Sasi. Ketiganya duduk di sebuah ruang VIP restoran. Arga menepati janjinya untuk membantu Sasi. Dan siang ini keduanya membuat janji temu. Jadi Anda membawa apa yang saya butuhkan Nyonya? Tanya Pak Seto pada Sasi. Sebelum bertemu, keduanya sudah terlibat komunikasi, karena Sasi yang ingin cepat selesai jadilah ia bertanya apa saja yang dibutuhkan, dan saat bertemu semua sudah ia siapkan. Ini semua bukti dan kelengkapan berkas yang Anda butuhkan. Sasi memberikan sebuah map pada pengacara itu. Perceraian bisa terjadi, meskipun dari pihak tergugat tidak setuju atau tidak menandatangani. Apalagi jika tergugat tidak datang ke pengadilan dan bukti memang cukup valid. Anda bisa bercerai, terang pengacara itu. Tapi, bagaimana kalau dia datang, memenuhi panggilan pengadilan? Tanya Arga. Sasi menatap Arga dari samping, pria itu terlihat serius saat bertanya. Tergugat bisa mengajukan banding, itu pun jika dikabulkan. Tapi melihat bukti yang ada, sepertinya akan mudah untuk membuat hakim ketuk palu. Pengacara itu bicara dengan santai dan tersenyum. Arga menaikkan sudut bibirnya sedikit, membentuk senyum. Aku serahkan semua padamu, kalau bisa secepatnya selesai. Di lain tempat Fatur masih mengintai istrinya, pria itu menunggu seperti kemarin, hanya saja kali ini dia merencanakan sesuatu agar istrinya tidak bisa mengelak. Namun apa yang dia harapkan tak kunjung juga, Fatur menunggu sampai perusahaan itu benar-benar sepi, dan istrinya tak nampak keluar. Fatur berdecak lidah, menunggu hampir 1 jam membuatnya benar-benar kesal. Datang menginginkan harapan, namun yang dia dapatkan kekecewaan. Ting! Fatur membuka ponselnya yang mendapat pesan dari Selin. Mas datang ke restoran X, aku lihat Mbak Sasi di sini. 101. Ting! Disusul kembali dengan sebuah pesan, kali ini sebuah foto di mana Sasi sedang duduk bersama seorang pria. Wanita itu tampak tersenyum, dan si pria hanya terlihat punggungnya saja. Sialan! Makinya dengan dada bergemuruh. Dengan cepat Fatur mengemudikan mobilnya menuju alamat yang Selin kirim, beruntung lokasinya tak jauh dari tempatnya sekarang, hanya butuh 15 menit mobilnya sudah sampai di restoran X. Mas, ternyata Selin sudah menunggu di depan pintu. Wanita itu menyambut Fatur dengan tergesa. Di mana Sasi? Tanya Nia dengan nada tak sabaran dan menahan amarah. Masih di dalam Mas, ayo. Selin menarik tangan Fatur menangkap basah istrinya yang sedang selingkuh. Kamu cobain ini sayang, enak. Arga menyodorkan sendok untuk menyuapi Sasi. Kamu harus belajar buat ini sayang. Karena aku suka. Katanya lagi seteles Sasi menerima suapan itu. Dan dari belakang, kedua tangan Fatur mengepal erat, rahangnya mengeras dengan sorot mata yang memancarkan kemarahan. Kurang ajar. Geramnya sambil melangkah cepat tanpa peduli keadaan sekitar, Fatur langsung melayangkan tinjunya pada wajah pria yang sudah berani mendekati istrinya. Baf! Baji asteris ngan! Arga! Sasi langsung berteriak saat tiba-tiba Arga diserang. Arga yang memang tak tahu ada bahaya mengintai membuat pria itu hampir tersungkur ke lantai, namun kedua tangannya masih bisa menahan bobot tubuhnya sehingga Arga tak sampai jatuh. Bajingan! Berani kamu dekati istri saya? Maki Fatur lagi yang sudah dikuasai amarah. Fatur tak menyadari siapa yang sudah ia pukul. Saat meraih kerah ke meja Arga, saat itu juga Fatur bisa melihat wajah pria yang sudah berani mendekati istrinya. Wajah pria yang tak ia sangka membuat kedua matanya membulat sempurna tak percaya, namun detik berikutnya bibirnya terkekeh sinis. Ternyata Tuan Arga yang terhormat menjadi pria Pep Inor. Ucapnya dengan suara tegas. Dan hal itu cukup membuat atensi semua orang di sana melihat. Fatur lepas. Sasi mendorong dada Fatur agar pria itu melepaskan cengkraman di leher Arga.
Sasi, kau benar-benar wanita murahan yang selingkuh dengan atasanmu sendiri. Fatur menatap Sasi tajam. 102. Kemarahan yang menguasai dirinya membuatnya hilang kendali dengan ucapannya sendiri. Cih. Arga berdeci, sudut bibirnya sedikit sobek karena tak bisa menghindar. Lalu apa kau menjadi suami yang baik dengan tidak berselingkuh dengan dia? Sasi menunjuk Selin yang berdiri di belakang Fatur, wajahnya menunjukkan kemarahan, matanya menyorot tajam penuh kemarahan. 103. 0. Kau menilai pernikahan kita hanya karena dia. Tunjuk Sasi lagi dengan suara lantang. Tidak ada air mata yang keluar dari matanya. Yang ada hanya kemarahan dan kebencian yang nyata. Kau menikahinya tanpa sepengetahuan aku sebagai istri sahmu. Dan dia sampai hamil anakmu. Sasi tersenyum miring. Lalu kenapa jika aku dengannya? Apa aku melukai hatimu? Kau masih istriku Sasi. Dan aku berhak atas dirimu. Istri yang baik tidak akan melakukan hal hina seperti ini. Bermesraan dengan pria lain yang bukan siapa-siapa. Mata Fatur melotot tajam, suaranya menggema di dalam sana. Perbuatan istri tergantung bagaimana perlakuan suami, lalu apa aku harus menjadi istri penurut dan diam saja saat harga diriku diinjak-injak dan hatiku disakiti begitu saja? Sasi terkekeh sinis. Tidak, aku bukan wanita yang memiliki hati lembut, yang akan diam dan terima jika disakiti. Ingat Mas, kamu yang memulai dan aku hanya mengikuti bagaimana kamu bersikap. Sasi, kelak, kau, Buff, Mas Fatu, teriak Selin saat Fatur mendapat serangan. Fatur langsung tersungkur saat kepalan tinju mendarat keras di wajahnya. Pria itu sampai mengerang dengan sudut bibir yang terluka. Di mana rasa hormatmu sebagai suami, jika kau saja tega menyakiti istrimu dengan tanganmu? Ucap Arga dengan pelan namun tegas. Kau tidak hanya melukai batinnya, tapi kau juga melukai fisiknya. Arga menarik napas demi mengurai rasa sesak memenuhi dadanya. Hatinya terasa perih saat melihat wanita yang ia cintai mendapat kekerasan di depan matanya. Dengar, saat dia meninggalkan rumah dan mengajukan perceraian, saat itulah dia sudah melepaskan ikatan pernikahan kalian. Dan kamu, sudah tidak berhak atasnya, karena dia tidak akan kembali dengan pria sepertimu. Desis Arga dengan penuh penekanan dan tatapan tajam. Selin membantu suaminya berdiri, wajahnya meringis melihat luka di sudut bibir suaminya. Sedangkan Sasi hanya bisa menatapnya dengan lurus, tanpa ada air mata. Meskipun hatinya terasa begitu sakit dan terluka, air matanya begitu berharga sudah cukup dirinya menangis. Arga menoleh ke belakang, menatap wajah Sasi yang tampak jelas memerah, melihat itu hatinya terasa diremas. 104. Tanpa kata Arga mengambil tangan Sasi dan membawanya pergi, meninggalkan Fatur yang masih merasakan sakit. Sungguh pukulan Arga benar-benar membuatnya kesakitan luar biasa. Mas, kamu tidak apa-apa? Tanya Selin dengan khawatir. Mereka tidak tahu jika salah satu pengunjung merekam kejadian itu. Sial, kenapa sakit sekali? Ucap Fatur dengan suara yang tidak jelas, karena merasakan sakit. Belum. Arga menutup pintu mobilnya setelah Sasi masuk, dan pria itu juga ikut masuk. Sasi duduk dengan tenang, tatapannya lurus ke depan. Arga yang melihat tampak tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Pasti ini sakit sekali. Ucap Arga sambil mengusap pipi Sasi lembut. Mendapat sentuhan di pipinya, Sasi pun menoleh. Wanita itu menatap Arga dengan senyum kecil. Hanya sedikit, nanti juga sembuh. Balas Sasi. Apa ini sakit? Elbu jari Sasi menyentuh sudut bibir Arga yang terluka, justru luka Arga yang terlihat parah dibanding dirinya. Aku laki-laki, hal seperti ini sudah biasa. Tapi ini, Arga kembali menyentuh wajah Sasi. Kamu perempuan, tidak sepantasnya seorang laki-laki mengangkat tangannya untuk melukai wanita, katanya lagi yang membuat Sasi tersenyum. Kata-kata Arga dan perlakuan pria itu membuat hatinya terlena akan sebuah ketulusan yang membuat hatinya terasa hangat.
Sasi tak bisa mengabaikan semua bentuk perhatian Arga, dirinya benar-benar tak bisa membentengi hatinya. 105. 1. Dert, dert, dert. Suara ponsel yang berdering membuat wanita yang masih berada di bawah selimut itu mengerjapkan matanya. Tangan Sasi terulur mencari ponselnya yang berbunyi. Hari ini hari libur, dan Sasi belum membuka matanya di jam 7 pagi. Halo. Tanpa melihat nama yang memanggil, Sasi menempelkan ponselnya di sisi telinga. Halo Sasi, ini Tante Lydia. Sasi membuka matanya, melihat nomor baru yang menghubungi. Tante Lydia siapa? Tanyanya yang masih berusaha mengumpulkan nyawanya. Kita pernah bertemu di mall waktu lalu. Terang Tante Lydia di ujung telepon. Sasi beringsut bangun, mengusap rambutnya ke belakang dan bersandar di bahu ranjang. Ah, ya, ada apa Tante? Tanyanya setelah mengingat wanita yang dimaksud. Maaf, apa Tante mengganggumu? Sepertinya kamu bangun tidur. Pertanyaan wanita itu membuat Sasi tersenyum malu sendiri. Iya Tante, jawabnya malu-malu. Di ujung sana Tante Lydia pun tersenyum. Kalau tidak sibuk, Tante ingin ajak kamu menemani Tante. Kebetulan Tante akan berangkat umrah dan Tante butuh sesuatu untuk dibawa ke sebuah panti. Terangnya dengan jujur. Umrah. Tante mau berangkat umrah. Lia, masih sepekan lagi, apa kamu bisa bantu Tante? Itu pun kalau kamu tidak keberatan. Ucapannya lagi dengan nada kelembutan. Bisa Tante. Sasi bisa bantu. Tante sare saja alamatnya, nanti Sasi kesana. Biar supir Tante yang jemput, jika sudah selesai kamu kirim pesan saja. Terima kasih Sasi. Tut, kok dimatiin? Beonya saat panggilan sudah terputus. Bahkan dia belum menjawab boleh atau tidak. Sasi bergegas membersihkan diri dan bersiap, niat hati ingin rebahan seharian di rumah, tapi apa daya jika seseorang sedang membutuhkan dirinya. Kurang dari 1 jam Sasi sudah siap, meminta izin dan pamit pada ibunya. Juga, saat turun ke bawah benar saja, sebuah mobil Alphard putih menunggunya di sana. Sasi, panggil Tante Lydia saat melihat Sasi. Tante, maaf menunggu lama. Ucapnya dengan tidak enak. 106. Tidak juga. Mobil melaju meninggalkan basement apartemen. Di dalam mobil Sasi tampak canggung, namun Tante Lydia yang cukup ramah membuat keduanya justru cepat akrab. Kamu tahu Sasi, Tante punya anak satu yang menyusahkan. Ucap Tante Lydia dengan helaian napas berat. Kenapa Tante? Tanya Sasi yang penasaran. Saya baru kembali, tapi dia sudah bikin ulah. Kamu tahu, dia menunggu wanita yang masih menjadi suami orang, dan bahkan dengan tidak punya hati dia menunggu wanita itu bercerai. Ceritanya dengan wajah kesal. Kenapa begitu Tante? Apa anak Tante punya kelainan? Cicit Sasi di akhir kalimat dengan sangat hati-hati. Tante Lydia menatap Sasi dengan tatapan lurus, membuat Sasi jadi merasa bersalah. Maaf Tante, bukan maksud Sasi. Tidak, kamu tidak salah. Tapi apa mungkin dia memiliki kelainan? Tante Lydia memikirkan putranya, bagaimana kita jika putranya memang memiliki kelainan? Tapi mana mungkin, putranya hidup dengan baik. Dan tentu dia juga mengawasi kehidupan putranya itu. Tante, Sasi menyentuh tangan Tante Lydia. Melihat wanita itu menelamun membuatnya tak enak hati. Jangan dipikirkan, aku hanya asal bicara. Ucap Sasi setelahnya. Tapi bisa jadi apa yang kamu ucapkan benar, jangan-jangan dia punya bibit pebinor. Hah? Sasi kini yang menjadi terkejut, mendengar kata pebinor. Hah? Sudahlah. Tante pusing jika memikirkan itu. Hah? Sudahlah. Tante pusing jika memikirkan itu. Wanita itu beberapa kali menarik napas dan menghembuskannya dengan pelan. Ngomong-ngomong, kamu sudah berapa lama menikah? Tanya Tante Lydia. 2 tahunan Tante. Sudah punya anak? Tanyanya lagi. Dengan senyum masam, kepala Sasi menggeleng. Belum, dan kami justru akan bercerai. Apa?
Tante Lydia terkejut. Cerai? Kenapa? Tanyanya dengan nada yang tak percaya. Sasi menunduk sekilas, lalu kembali mendongak dan menatap lurus ke depan. Selama 2 tahun menikah, aku belum bisa hamil. Ibu mertuaku selalu memojokkanku agar memiliki anak. Dan pada akhirnya dia memiliki wanita lain untuk dijadikan istri kedua anaknya. Apa? Jadi kamu di madu? 107. Kepala Sasi mengangguk, bibirnya tersenyum tipis. Awalnya aku masih bisa menahan segala ucapan mereka yang menyakitkan tante. Tapi saat tahu ada wanita lain di antara pernikahan kami, aku tidak bisa memaafkan itu. Apalagi mereka sudah menikah tanpa seizinku. Papar Sasi jujur. Sebuah usapan lembut terasa di bahunya, Sasi hanya tersenyum lembut. Padahal rahimku tidak masalah, aku sudah konsultasi ke dokter, hanya saja ibu mertua yang ingin memiliki cucu instan tak sabar menunggu dariku. Dia memilih cucu dari wanita lain untuk anaknya. Yang sabar ya nak, ucap Tante Lydia. Aku tidak apa-apa tante, semua sudah berakhir sejak dia mengkhianati pernikahan kami. Sasi tersenyum. Luka dan sedihnya masih ada, tapi di balik semua yang terjadi dia tetap bersyukur. Takdir tidak akan kejam, Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan umatnya. Percayalah, takdir tidak mungkin salah. Dan di balik semua yang kita alami baik itu suka maupun duka, di balik semua itu ada hikmahnya. Tangan Tante Lydia terulur mengusap kepala Sasi lembut. Kita tidak sempurna di mata manusia itu lebih baik, daripada kita cacat di mata Allah. Insya Allah kebahagiaan akan segera datang padamu. Tante akan doakan untukmu, ucap Tante Lydia dengan sangat tulus. Dan ketulusan itu sampai ke relung hati Sasi. Wanita itu tersenyum penuh haru. Dan keduanya justru berpelukan seperti ibu dan anak. Semoga kamu mendapatkan kebahagiaan nak. 108. 2. Mama di mana? Arga mengedarkan pandangannya untuk mencari sosok wanita yang sudah melahirkannya. Pria itu menatap sekitar dengan ponsel ia tempelkan di telinga. Sabar Arga. Mama masih di toilet. Suara di seberang sana terdengar kesal. Ya sudah. Arga sudah sampai di panti. Tut. Cih. Dasar anak kurang ajar, kesal Mama Arga melihat panggilannya dimatikan sepihak. Arga menyusuri sekitar panti asuhan di sana. Dan tatapannya tertuju pada segerombolan anak-anak yang sedang bermain di bawah pohon rindang. Ada seorang wanita yang duduk membelakanginya, hanya saja Arga seperti tak asing dengan punggung wanita itu. Tentu saja Arga sangat hafal, bahkan bagian privasi saja Arga sangat tahu. Langkah lebarnya membuatnya mendekat, dan semakin terdengar gelak tawa mereka yang terdengar bahagia. Sasi, itu kamu. Panggilnya setelah meyakini jika wanita itu adalah Sasi. Sasi menoleh ke belakang, dan Sasi cukup terkejut dengan kedatangan Arga di sini. Arga, kamu di sini, katanya dengan nada sedikit tinggi. Sasi pun berdiri mendekati Arga. Kamu ngapain di sini? Keduanya melontarkan kata secara bersamaan, membuat anak-anak di sana bersorak meledek. Cie. Sasi mendelikkan matanya dengan menahan senyum, wajahnya tampak tersipu. Sedangkan Arga diam tanpa ekspresi, lebih tepatnya menahannya agar tidak menurunkan image-nya di depan anak-anak. Aku sedang menemani seseorang. Sasi lebih dulu bersuara. Mata Arga memicing curiga mendengar jawaban Sasi. Sadar akan kesalahannya menjawab, Sasi menggerakkan kedua tangannya. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Ralatnya cepat sebelum ada awan gelap di atas kepala Arga. Arga masih diam, hanya saja tatapan pria itu mampu membuat sekujur tubuhnya membeku. Beliau seorang wanita. Seusia Buku. Dar, Arga. Mama cari ternyata kamu di sini. Pekik seorang wanita dari arah belakang Arga. Mama. 109. Tante. Kok? Arga dan Sasi saling tatap. Kamu kenal? Lagi-lagi keduanya melontarkan pertanyaan bersamaan. Beruntung anak-anak sudah membubarkan diri dan bermain sendiri.
Kini hanya tinggal mereka bertiga di mana seorang wanita ikut bergabung. Arga, Sasi kalian saling kenal? Tanya Tante Lydia menatap keduanya bergantian. Sasi memilih menunduk, ia ingat obrolan mereka tadi selarna bersama. Dan Sasi begitu malu mengingat ia mengatakan jika putra wanita itu memiliki kelainan. Yang ternyata Arga adalah putranya. Jika tahu akan seperti ini, sudah pasti Sasi akan menarik kata-katanya, kalau seperti ini rasanya ia ingin menghilang saat ini juga. Mama kenak Sasi? Tanya Arga balik. Bukannya menjawab, Mama Lydia juga ikut mengajukan pertanyaan. Arga, jangan bilang wanita yang kamu tunggu jandanya itu adalah Sasi. Mata Mama Lydia mendelik dengan tajam membuat kepala Sasi Senakin menunduk. Kok Mama tahu? Jawab Arga santai. Arga, kamu tahu sebab apa dia bercerai? Pandangan Mama Lydia mengarah pada Sasi yang menunduk, namun dari sana Sasi tetap bisa melihat tatapan mata wanita itu padanya. Ma, Arga hendak meraih tangan Mama Lydia, namun wanita itu lebih dulu menghindar, membuat Arga cukup terkejut. Mama Lydia memilih pergi, meninggalkan Arga yang memanggilnya, dan Sasi yang terdiam dengan tubuh kaku. Melihat respon Mama Arga, Sasi cukup tahu, bahkan jelas tahu. Mama, Mama kenapa sih? Dumel Arga melihat mamanya yang pergi begitu saja. Saat menoleh ke belakang, Arga juga tak lagi melihat Sasi, wanita itu berjalan pergi meninggalnya. Ya ampun, Sasi. Arga mengejar Sasi jelas wanita itu merasa bersalah. Bukan hanya itu, mungkin Sasi juga sakit hati. Sasi, hei, 110. Arga berhasil meraih tangan Sasi, dan menariknya. Membuat keduanya saling berhadapan. Kenapa ini? Kamu kejar mamamu Arga. Ucapnya dengan nada sebiasa mungkin, padahal hatinya tidak baik-baik saja. Darren Sasi benci hal yang tak mendasar seperti ini. Sadar jika mereka tidak memiliki hubungan apalagi ikatan. Mereka hanya terlibat dalam hubungan di atas rajang. Sejak kapan kamu kenal Marna? Kenapa tidak bilang? Arga justru melontarkan pertanyaan. Aku tidak tahu jika beliau mamamu, kami bertemu karena tidak sengaja. Arga membuang napas kasar, menarik tangan Sasi dan memeluk tubuh wanita itu. Jangan pikirkan yang tadi, aku akan bicara dengan mama. Ucapnya sambil menyematkan kecupan di pucuk kepala. Aku ngak apa-apa, hanya saja aku ngak mau kamu berselisih dengan mamamu. Kamu berhak mendapatkan yang jauh lebih baik Arga. Ada perasaan sesak yang bercokol di dalam hatinya saat mengatakan itu. Rasanya begitu sesak seakan sebuah batu besar menghimpit dadanya. Menahan buliran bening pun tak bisa ia lakukan. Sasi menjatuhkan air matanya di pelukan Arga. Sadar Sasi, tidak akan ada orang tua yang menerima kekurangan pasangan anaknya. Dan kamu tidak akan mengulangi rasa sakit yang pernah kamu rasakan. 111. 3. Sasi yang berangkat dengan mobil Lydia. Kini wanita itu pulang bersama Arga. Setelah pertemuan mereka bertiga, Mama Arga langsung pergi, meninggalkan dirinya. Reaksi Mama Arga membuat Sasi menjadi pendiam. Masih memikirkan bagaimana wajah terkejut Mama Arga tadi. Awalnya mereka sangat cocok, menghabiskan waktu bersama sambil berbagi cerita. Namun dalam sehari ternyata semua itu berubah. Mama Arga menjauhinya setelah tahu jika dirinya mengenal putranya. Sasi ingat jika Mama Arga bercerita tentang putranya yang menyukai seorang wanita bersuami, dan ternyata itu dirinya. Pikiran Sasi masih melayang dan tersentak saat merasakan tangannya disentuh. Mikirin apa Arga menggenggam tangan Sasi dan mengecupnya lembut. Semua akan baik-baik saja, Karnu fokus dengan perceraian Kanu. Ucap Arga lagi. Sasi tak menjawab, memilih melepaskan sabuk penganan dan hendak turun dari mobil Arga. Namun sebuah cekalan berada di tangannya. Kanu marah padaku? Tanya Arga saat Sasi menoleh padanya. Kepala Sasi menggeleng, ngak, aku capek. Mau istirahat. Ucapnya disertai dengan senyum tipis. Sas. Kamu pulang Gi, aku ngak nerima tamu.
Ucap Sasi disertai kedipan mata membuat Arga tersenyum. Mobil Arga pun pergi, Sasi masih berdiri di sana menatap mobil mewah itu menjauh. Hah, kenapa aku jadi galau seperti ini? Ini tidak benar. Gumamnya pada diri sendiri. Sasi berbalik berjalan menuju lift, namun sebuah mobil mendekatinya membuat Sasi terkejut. Srek, lepas! Teriak Sasi saat tangannya ditarik paksa masuk ke dalam mobil. Pintu mobil tertutup lagi setelah Sasi berhasil masuk. Di dalam dua orang memakai topeng duduk di antara dirinya. Siapa kalian? Lepas! Teriaknya dengan berontak. Diam, atau kami akan membungkammu. Karena terlalu berisik, salah satu dari mereka memukul tengkuk Sasi membuat wanita itu langsung tak sadarkan diri. Mulut wanita memang berisik. Gumam salah satu dari mereka. 112. Tapi dengan mulut mereka, kita bisa puas John. Hahaha. Mereka berempat tertawa bersama, wanita cantik seperti ini, pasti miliknya sangat legit. Sepasang mata menatap minat Sasi. Cek, pilih wanita lain John, setelah ini kita akan dapat bayaran dan bersenang-senang. Bre, tadi kayak ada yang berteriak, kamu denger nggak? Tanya security yang baru datang dari toilet. Bre, temannya itu tidak menyahut, dan saat dilihat, ternyata sedang memakai headset di telinga. Astaga Bre, elah kodok loncat. Pria itu terlonjak kaget dan latah saat bahunya ditepuk dengan keras. Kuping kamu budek. Apaan sih lu? Ganggu orang lagi asik aja. Gerutunya dengan wajah kesal. Cek, tadi aku di kamar mandi. Dan dengar seseorang berteriak. Kamu denger nggak? Tanyanya lagi. Ngak ada? Aku dari tadi ngak denger apa-apa. Kuping kamu aja kali salah denger. Balasnya santai, dan kembali memasang handset. Pria itu berdecak kesal, memilih keluar pos dan memastikan sendiri. Itu apa? Kayak tas. Dengan cepat langkahnya mendekat, dan melihat tas yang tergeletak di lantai yang sepi. Loh iya, punya siapa ini? Dia membolak-balikkan tas itu, dan terpaksa membuka isinya untuk mencari petunjuk. Ah, ini KTP-nya. Sasi Devita Maharani. Loh ini kan punya Mbak Sasi, kenapa jatuh di sini? Apa jangan-jangan? Security itu langsung merogoh ponselnya, menghubungi seseorang yang tentu dia kenal. Halo Tuan, maaf saya menemukan tas Mbak Sasi jatuh di basement. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil berhenti mendadak di depan pos satpam. Kedua security langsung mendekat dengan wajah panik. Arga keluar dari mobil dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Tutuan ini tas Mbak Sasi, ucap security itu sambil mengulurkan tas pada Arga. Kenapa tasnya bisa jatuh? Kedua security menelan ludah, melihat wajah Arga yang dingin dengan tatapan gelap membuat keduanya merinding. 113. Saya tidak tahu Tuan, saya hanya mendengar orang berteriak, dan menemukan tas itu. Ucapnya dengan jujur. Arga meremas tas Sasi dengan rahang mengeras, mengedarkan pandangannya. Arga melihat CCTV di sana. Antarkan saya ke ruang CCTV. Titahnya dingin. Baik Tuan ayo. Salah satu di antara mereka mengantarkan ke ruangan kendali CCTV. Di sana Arga bisa melihat saat mobilnya datang dan pergi. Setelahnya barulah sebuah mobil hitam datang sangat cepat. Lalu dua orang turun dengan wajah bertopeng, menarik Sasi dan memaksanya untuk masuk, dan saat itulah tasnya jatuh. Brak, sial, siapa mereka? Dua orang yang di sana terlonjak kaget saat Arga menggebrak meja. Tapi tak berani bersuara, karena aura Arga begitu dominan. Arga segera meminta salinan video itu, dan setelah dapat ia menghubungi Mirza. Mirza, segera lacak mobil tadi secepatnya. Titahnya tanpa bisa dibantah. Mirza di ujung telepon, mengiyakan pria itu jelas langsung bergerak untuk melakukan perintah bosnya. Di lain tempat, mata Sasi mulai mengerjap, kepalanya terasa berat dan sakit pada lehernya. Perlahan mengumpulkan kesadaran dan bersandar di bahu ranjang. Sasi melihat ke sekeliling dan tak asing dengan kamar ini. Kenapa aku bisa di sini?
Gumamnya sambil mengusap punggung lehernya yang sakit. Ceklek. Pintu kamar terbuka, sosok Fatur muncul membawa nampan. "Hai sayang." Mata Sasi membulat sempurna. "Kau." "Ya, kau terkejut," ucap Fatur santai dengan senyuman. "Fatur, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menculikku?" katanya dengan nada tegas. Fatur hanya tersenyum, menaruh nampan di atas nakas lalu duduk di sisi ranjang. "Menculik istri yang tak pulang-pulang," katanya dengan senyuman, yang mana senyuman itu terlihat aneh di mata Sasi. "Apa kabar sayang? Lama tidak bertemu." Tangan Fatur terulur untuk menyentuh wajah Sasi, tapi belum sampai menyentuh Sasi lebih dulu menyentaknya. 114. Membuat Fatur terkekeh kecil. "Kenapa kau menjadi kasar sekali sayang?" ucap Fatur dengan riak wajah yang membuat Sasi ketakutan. Namun sebisa mungkin Sasi menunjukkan sikap sebaliknya, ia tidak mau melihat pria itu begitu sombong. "Jangan menyentuhku. Kau pria menjijikan," ucap Sasi dengan segala kekesalannya. "Oh ya, apa kau lupa sayang, pria menjijikan ini yang memberikanmu kepuasan selama 2 tahun. Kau melego menjerit dan mendesah di bawah milikku yang menghujammu dengan kuat." "Hentikan!" Sasi berteriak dengan sorot mata tajam, mendengarnya saja membuat perutnya mual. Oh, atau kau sudah mendapatkan barang yang bisa memuaskanmu itu?" ucap Fatur lagi dengan nada pelan namun terdengar dingin. "Kau sudah merasakan milik pria lain selain aku." Fatur dengan kasar meraih dagu Sasi, dan menyuruhnya dengan kuat sehingga membuat Sasi merasakan sakit. "Fatur, lepas. Lepas. Cek, jangan mimpi sayang. Mendapatkanmu begitu sulit. Kau istriku tapi kau seperti belut yang susah ditangkap, jadi aku tidak akan melepaskanmu sampai kapanpun." "Fatur, kau mempunyai Selin, dia sedang hamil. Kau tidak perlu aku Fatur. Aku wanita mandul." Sasi masih berusaha melepaskan tangan Fatur, namun tenaganya tak sebanding dengan Fatur. "Tentu saja aku memiliki Selin yang bisa memberikan kita anak, semua aku lakukan agar rumah tangga kita bahagia sayang. Aku memberikanmu anak," ucap Fatur. "Kau tahu sayang, rasanya aku hampir gila lama tidak menyentuhmu. Aku rindu sentuhan lidahmu yang hangat itu pada milikku. Servismu memang tiada tanding." Napas Sasi tersengal, wajahnya memerah dengan mata tajam melirik Fatur yang menuju pintu. Klik. Pria itu mengunci pintu dan membuang kuncinya asal. Sasi membelalakan matanya melihat itu. "Fatur, kau mau apa? Jangan macam-macam." Sasi mulai panik, apalagi melihat Fatur yang mulai membuka kancing kemejanya satu persatu. "Membuat kenikmatan bersana, memang apalagi?" jawab Fatur santai dengan senyum sinis. "Berapa banyak uang yang kau dapatkan dari pria bajingan itu? Sudah cukup kau bermain-main Sasi. Karena aku suamimu membutuhkanmu." "Ngak, kita akan bercerai Fatur. Aku ngak akan kembali padamu." 115. Tubuh Sasi terjerembab ke atas ranjang saat wanita itu hendak bangun. Fatur mendorong bahu Sasi membuatnya terlentang di atas ranjang. "Sampai kapanpun, kita tidak akan bercerai sayang. Jika itu terjadi, hanya dalam mimpimu," desis Fatur dengan tangan mencekram rahang Sasi membuat wanita itu kesakitan. "Mari kita bersenang-senang, kau pasti merindukan milikku yang sudah lama tak memberikanku kenikmatan." Senyum miring terukir di bibir Fatur. Buat temen Bobo, jangan lupa like, komen. 116. 4. "Nak, apa terjadi sesuatu padamu?" Sasi yang duduk dengan bengong tersentak saat mendengar pertanyaan ibunya. Tidak Bu," katanya yang kemudian menaruh kedua alat makannya di atas piring. Sasi sudah selesai, hendak berdiri membawa peralatan makannya, tapi suara ibunya membuatnya terdiam sejenak. "Jangan menutupi luka hatimu hanya karena takut. Ibu akan lebih merasa bersalah jika melihatmu terluka sendirian." Bibir Sasi melengkung senyum, meskipun hatinya terasa sesak dan sakit. "Terima kasih Bu, Sasi masih banyak menyusahkan Ibu." Setelah selesai, Sasi pergi ke kamar.
bersandar di bahu ranjang dengan tatapan kosong. Ingatannya kembali pada beberapa waktu lalu, saat dirinya berada di tangan Fatur. Rasa takut menyusup ke dalam hatinya, namun rasa sakit yang membuatnya menjadi semakin membenci Fatur. "Fatur, kau akan menyesal jika kau berani menyentuhku," makinya saat tangan Fatur mencengkram kakinya yang hendak kabur. "Oh ya, apa yang bisa dilakukan wanita sepertimu? Lapor polisi. Tidak ada suami yang akan memperkosa istrinya sendiri." Fatur tersenyum miring membuat Sasi semakin gemetar takut. Fatur bukanlah Fatur yang dulu, Fatur yang sekarang sama sekali tak bisa ia kenali. Kepala Sasi terus menggeleng. "Nak, perceraian kita sudah masuk ke pengadilan." Dan, diam. Bibir Sasi langsung terkatup rapat, matanya memerah menahan air matanya agar tidak jatuh. Demi apapun dia begitu takut dengan Fatur yang terlihat kesetanan. "Ak!" Fatur mencekram rahang Sasi dengan keras, kedua kakinya diapit dengan kedua kaki Fatur, sedangkan tangannya berusaha melepaskan cengkraman Fatur yang begitu menyakitkan. "Sudah kukatakan, kita tidak akan bercerai. Kau tidak dengar, kita tidak akan bercerai." Brak! Saat itu juga keduanya terkejut mendapati pintu yang terbuka dengan kasar, bahkan satu eselnya sampai terlepas. Kurang ajar! Kemarahan Aga tak bisa dibendung lagi, pria itu menerjang Fatur yang tubuhnya tak sebanding dengan Arga. 117. Sasi mengingat bagaimana Arga marah dan memukuli Fatur tanpa henti, sampai pria itu tak sadarkah diri dengan tubuh babak belur. Dalam sekejap air matanya merebak dan jatuh ipipi. Sasi mengusapnya dengan napas sesak. "Aku bisa menahan air mataku untuk kalian, tapi saat sendiri aku tidak bisa menyembunyikannya," gumamnya dengan bibir terisak. Di tempat lain, Arga duduk di balkon dengan udara malam yang tak bisa menenangkan dirinya. Sejak memulangkan Sasi, pria itu lebih irit bicara. Bahkan saat mamanya bertanya pun tak ia balas banyak. "Arga sedang memikirkan Sasi. Aku akan melaporkannya ke polisi," ucap Arga saat keduanya sudah berada di dalam mobil. Melihat wanitanya diperlakukan seperti itu, jelas saja dirinya marah, tak terima. Hatinya terasa sakit seperti ada pisau yang menggoresnya. "Tidak perlu." Jawaban Sasi di luar perkiraan Arga, matanya menyorot tajam namun penuh dengan pertanyaan. Kepala Sasi menunduk, keduanya tangannya saling meremas di atas pengakuan. Jantungnya tak berhenti berdebar dengan segala rasa sesak yang bercokol di dalamnya. "Aku masih status istrinya, sebelum pengadilan mengesahkan perceraian kita. Jadi percuma jika kau melaporkannya. Aku tidak apa-apa, untuk kedepannya aku akan lebih hati-hati," terang Sasi yang saat itu tatapan begitu tegas. Bahkan Arga tak melihat wanita itu menjatuhkan air matanya. Arga menyesap kembali gelas berisikan wine, udara yang dingin tak membuatnya merasakan. Dia bisa saja merembuat semuanya menjadi mudah dan selesai lebih cepat, tapi tentu saja Arga tak bisa melakukan semua itu. Keesokannya, Sasi kembali bekerja. Bekerja seperti biasa, seperti tidak terjadi sesuatu. Meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja itulah yang membuat hatinya sedikit lebih tenang. Sasi membawa beberapa berkas ke ruangan Arga. Ini hampir siang dan waktunya jam istirahat, tapi Sasi baru akan menyerahkan beberapa berkas. Wanita itu mengetuk pintu, hingga suara Arga terdengar dari dalam. Saat masuk, Sasi melihat Arga yang duduk dan sibuk dengan pekerjanya. Pria itu cukup serius dan tak menatap ke arahnya. Jantung Sasi berdebar, lidahnya terasa keluh dan kaku. Namun ia tak bisa mengabaikan pekerjaannya. Berkas dari beberapa perusahaan yang ingin mengajukan kerja sama Pak, katanya sambil menurunkan berkas itu ke atas meja. Sasi menggigit bibirnya, rasanya aneh dan sedikit menggelitik hatinya melihat Arga begitu cuek saat berdua seperti ini. 118. Arga mendongak, dan tatapan keduanya bertemu untuk saling mengunci. Tidak ada yang bicara, keduanya sama-sama diam dan saling menatap untuk sesaat. Hingga Sasi yang lebih dulu memutuskan pandangan itu. "Tak." Arga menaruh pena dengan sedikit kasar menimbulkan suara yang cukup nyaring.
pria itu bersandar di kursi dengan kedua tangannya saling tertaut. Sasi yang masih berdiri menatap Arga yang ternyata masih menatapnya. "Kak, kenapa kamu menatapku seperti itu?" katanya dengan suara gugup. Arga menaikkan alisnya sebelah, pria itu masih menatap Sasi dengan mata hitamnya. Tidak menjawab, Arga masih diam. Dan entah kenapa membuat Sasi gernas. Namun ada sesuatu yang harus ia sampaikan. "Siang ini panggilan pengadilan pertama, Aku akan datang," ucapnya dengan pelan. Hanya suara itu yang terdengar dari bibir Arga, membuat Sasi kembali menatap wajah pria yang sedang mood datar itu. "Kenapa?" tanya Arga saat Sasi menatapnya dengan tatapan seperti kesal. "Tidak apa-apa, kalau begitu aku permisi dulu," balasannya yang langsung pergi. Arga menghela napas, memijit pelipisnya dengan tangannya. Tadi pagi ia sempat mendapatkan ultimatum dari ibunya, dan jika dipikir yang dikatakan ibunya semua benar. Pria bermartabat tidak akan ikut campur dalam rumah tangga orang lain. "Mama tidak tahu apa yang sudah kalian lakukan. Tapi jika kamu ingin membuat Sasi merasa dihargai, kamu tidak akan terlibat dalam perceraiannya. Dan kamu hanya akan membuat Sasi hina di mata suaminya. Kelakuan kalian tidak berbeda dengan mereka yang berselingkuh." Kata-kata itu yang mencoba Arga pertimbangkan. Selama ini dia orang yang begitu bersemangat dan mendukung perceraian Sasi. Kebersamaan yang mereka lakukan cukup membuat Arga tak bisa menahan diri. Melupakan jika Sasi masih menjadi istri pria lain. Tak memikirkan dirinya sendiri, Arga memikirkan harga diri Sasi. Bagaimana jika wanita itu kembali mendapatkan hinaan jika tahu dia berhubungan dengan pria lain dengan status masih menjadi istri orang? Pasti itu akan melukai perasaan Sasi lagi, membuat wanita itu kembali hancur. "Arga, Mama pikir kamu pria yang pintar. Tapi Mama lupa jika pria pintar dan cerdas juga akan kalah dengan namanya cinta. Mama tidak akan menghalangi hubungan kalian. Asalkan kamu berdiri pada posisimu dan tidak melampauinya, cukup mendukungnya, tanpa terlibat skandal bersamanya." Sasi menatap gedung pengadilan agama dengan hembusan napas kasar. Kakinya melangkah dengan ringan tanpa 119 beban apapun. Di dalam pengacaranya sudah menunggu, pengacara Arga yang ditugaskan dan dipercaya untuk membantu Sasi. "Selamat siang Nona." "Siang Pak. Maaf menunggu lama." Tidak menasalah, pria berkacamata itu tersenyum. "Mari, sebentar lagi sidang pertama akan dimulai. Saya rasa Anda harus siap." Sasi tersenyum tipis, "Saya sangat siap Pak, bahkan saya inginnya hari ini surat itu langsung turun." Ucap Sasi terdengar bercanda. Keduanya berjalan masuk, Sasi hanya didampingi pengacaranya. Ini baru sidang pertama. Masih ada sidang selanjutnya yang mungkin akan lebih banyak menyita waktu dan menegangkan setelah ini. Fatur membuka matanya dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Pria yang masih tergeletak di lantai itu meringis kesakitan. "Sial," makinya yang melihat keadaannya yang mengenaskan. Bahkan ia bangun dalam keadaan yang masih sama, padahal hari sudah siang. Fatur melihat jam di dinding, dan pria itu semakin mengeram saat mengingat hari ini adalah sidang pertamanya. "Sialan, Sasi Kanu tidak akan bisa bercerai denganku." Geramnya mengingat istrinya itu benar-benar menggugatnya ke pengadilan. 125. Melihat beberapa memar biru dan sobek di bagian wajah hingga ujung bibirnya, membuat Fatur mendesah kasar, untuk membuka mulutnya saja terasa kaku dan sakit. Arga memukulinya begitu keras. "Sial, benar-benar sialan." Dalam hati Fatur terus saja mengumpat, melihat bagaimana seorang Arga begitu marah dan memukulinya membabi buta membuat Fatur tahu jika pria itu benar-benar menginginkan istrinya. Pria sepertinya menyukai barang bekas. Fatur terkekeh sinis. Di tangannya ada alat kompres untuk mengurangi memar di wajahnya. Fatur mengompres wajahnya setelah membersihkan diri, bahkan pria itu masih menggunakan hadu untuk menutupi bagian miliknya. Hingga seseorang datang dan memanggil namanya. "Mas Fatur." Suara Selin terdengar sampai ke dalam kamarnya.
Fatur tak beranjak, pria itu masih duduk dengan kegiatannya, hari ini bolos bekerja dan tidak bisa menghadiri pengadilannya, sungguh sial sekali dirinya. Mas. Selin berdiri di ambang pintu, melihat Fatur yang duduk di jung ranjang pada sofa kecil. Mas, kamu kenapa? Pekiknya panik. Selin langsung cepat mendekat, dan duduk di samping pria itu. Tanpa aba-aba Selin menyentuh luka Fatur. Ah, sakit Selin. Pekik Fatur yang merasakan perih saat tanpa sengaja Selin menyentuhnya tanpa hati-hati. Kini, kamu kenapa babak belur begini mas? Tanyanya lagi dengan tatapan khawatir dan cemas. Ngak apa-apa, balas Fatur, tanpa ingin memberitahu. Ngak apa-apa gimana? Kamu sampai memar-memar begini. Selin masih terlihat panik bercampur khawatir. Tangannya mengambil alat kompres dari tangan Fatur. Kamu habis berkelahi dengan siapa? Pelan-pelan Selin. Desis Fatur sambil meringis. Tidak bicara pun Selin tahu jika suaminya habis berkelahi, dengan cara melihat lukanya. Mas, kamu punya musuh? Tanya Selin lagi yang belum mendapatkan balasan. Selin, kamu tahu siapa pria yang bersama Sasi? Pertanyaan Fatur membuat Selin menatap suaminya, tangannya berhenti di udara. Dia Arga Bramantara, dia yang sudah membuat aku seperti ini. Apa? Pekik Selin yang cukup terkejut. 121. Wajah Selin tampak kaku, matanya melotot tak percaya. Mas, kamu tahu pemilik perusahaan tempatku bekerja, itu milik Arga Bramantara. Kini Fatur yang menatap Selin dengan wajah terkejutnya, hingga senyum miring terukir di bibirnya. Ternyata dia menggaet pria kaya raya. Dasar wanita murahan. Setelah menyelesaikan persidangan, Sasi kembali ke kantor. Hari ini cukup lancar karena tidak adanya Fatur datang, tapi tidak tahu hari selanjutnya mungkin akan lebih sulit dari ini. Sasi menoleh ke belakang, dan suara Gita memanggilnya. Bagaimana? Semua lancar? Tanya Gita dengan penasaran. Alhamdulillah lancar. Karena dia tidak datang. Gita bernapas lega dengan senyum. Syukurlah, semoga sampai akhir diperlancar juga. Amin. Saat keduanya hendak masuk ke dalam lift khusus direksi terbuka, Arga muncul dari sana seorang diri. Keduanya sempat saling tatap, Gita pun menyapa lebih dulu dan Sasi ikut menundukkan kepalanya. Siang Pak. Arga tak menjawab, pria itu berlalu pergi tanpa mengatakan apapun. Sasi melihat punggung tegap itu menjauh dan hanya meninggalkan rasa sesak untuknya. Ayo. Suara Gita menyadarkan lamunannya, dan keduanya masuk ke dalam lift. Besok aku sudah minta izin buat antar ibu kamu ke airport. Mas Gary juga. Kita antar Elbu berangkat umrah. Tutur Gita. Sasi menatap sahabat ria itu, tangan Gita mengambil tangan Sasi dan menggenggamnya. Kami tahu kamu tidak punya siapapun di sini. Jadi kami berharap bisa menjadi bagian keluarga kamu. Ucapan Gita membuat bibir Sasi tersenyum, matanya berkilat dengan rasa haru. Terima kasih Git, aku ngak tahu kalau ngak ada kalian. Aku beruntung sekali. Keduanya berpelukan. Kita sama-sama beruntung dipertemukan. 122. 6. Bu, doakan Sasi agar Sasi bisa menjalani semua ujian ini. Sasi memeluk ibunya. Usapan lembut di punggungnya membuat Sasi tak bisa menahan air matanya. Wanita itu menangis di pelukan sang ibu. Tanpa kamu minta, Elbu selalu mendoakanmu nak, apapun yang terjadi kamu harus kuat. Ibu yakin kamu adalah wanita pilihan Allah dengan segala ujiannya. Bu Halimah mengusap wajah putrinya. Wanita parubaya itu tersenyum lembut. Terima kasih Bu, Sasi doakan ibu selalu selamat sampai tujuan hingga pulang. Sasi mencium punggung tangan ibunya berulang kali. Sasi mengantar keberangkatan ibunya untuk umrah bersama anggota yang lain. Seperti yang kita katakan, ia dan suami juga ikut mengantar. Di tempat yang tidak jauh dari mereka, Arga juga berada di sana. Pria itu mengantar mamanya. Arga ingat pesan mama, ucap Mama Lydia menatap putranya dengan mendelikkan matanya.